Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Umi Hasanah, Sri Utami, Tesalonika Mutiara Indah, dan Uswatun Nadia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bab pertama, yaitu tentang PPh pasal 21. Terlebih kami akan menjelaskan mengenai cara merekap gaji dan mengisi formulir dalam PPh pasal 21. Sebelumnya, kami akan memaparkan mengenai arti dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut. Sebagai contoh, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Tarif PPh 21 yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak atau PKP PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 per PJ per 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. 2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 1. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 2. 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. 3. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sebagai contoh, Ardan Kodri sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, memiliki gaji pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan jabatan sebesar 3 juta. Di sini Ardan memiliki gaji pokok sebesar 10 juta dan juga tunjangan istri 10% dari gaji pokok, dihasilkan 1 juta
Kemudian tunjangan anak 5% dari gaji pokok dihasilkan 500.000. Kemudian tunjangan jabatan sebesar 3 juta. Kemudian premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,54% dari gaji pokok dihasilkan 54.000. Kemudian premi asuransi kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok dihasilkan 30.000. Kemudian itu semua dijumlahkan, maka akan menghasilkan penghasilan bruto sebesar 14.584.000. Kemudian dikurangkan dengan pengurang, diantaranya biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 729.200. Di sini saya tulis 500.000 dikarenakan biaya jabatan Ardan sudah melebihi batas maksimal yang ditentukan. Kemudian iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok di jumlah tunjangan istri dan juga anak sama dengan 546.250. Kemudian iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pokok di jumlah tunjangan istri dan juga anak sama dengan 230.000. Maka dihasilkan penghasilan neto sebulan sebesar 13.307.750. Untuk mencari penghasilan neto setahun, maka dikali 12 sama dengan 159.693.000. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, dihasilkan PKP. Besar PTKP yang ditanggung Ardan sebesar 63 juta. Kemudian untuk menghitung lapisan PKP-nya, yaitu 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Kemudian masih sisa 46.693.000 dikali 15% sama dengan 7.003.950. Jika dijumlahkan, maka menghasilkan PPh pasal 21 setahun sebesar 9.503.950. Untuk menghasilkan PPh pasal 21 sebulan, yaitu dibagi dengan 12 sama dengan 791.995. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai harian lepas. Di sini saya mengambil contoh Fikri. Yang pertama, kita menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto didapat dari upah per eksemplar, yaitu 20.000 dikali dengan jumlah eksemplar tabloid yang berhasil diantar ke pelanggan per bulannya, yaitu 100 eksemplar per bulan. Maka dihasilkan penghasilan bruto sebesar 2 juta rupiah. Kemudian mencari upah sehari didapat dari penghasilan bruto dibagi jumlah hari kerja, yaitu 4 hari, maka dihasilkan 500.000 sehari. Kemudian dikurangi batas upah sehari tidak kena pajak sebesar 450.000. Itu merupakan ketentuan untuk pegawai harian lepas, maka dihasilkan upah sehari di atas batas upah sehari tidak kena pajak sebesar 50.000. Kemudian menghitung DPP yaitu 4 hari kerja dikali upah sehari di atas batas upah sehari tidak kena pajak, yaitu sebesar 200.000. Kemudian menghitung besarnya PPh pasal 21 yang dipotong dengan rumus 5% dikali upah yang terutang pajak 4 hari kerja, maka dihasilkan PPh pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar Rp10.000. Total penghasilan bruto dan PPh yang dipotong pada bulan Juli, setiap pegawai tetap maupun pegawai harian lepas atau bukan pegawai, yaitu penghasilan bruto dan PPh yang dipotong masing-masing dikali dengan 7. Selanjutnya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Nomor 1.3 07.15.000.053. Identitas penerima penghasilan yang dipotong ditulis sama dengan data yang di soal. NPWP 16333
37568211000. Nama Hilman. Alamat Jalan Kancil nomor 4 Pekanbaru. PPh pasal 21 atau pasal 26 yang dipotong. Kode objek pajak 21.100.03 karena pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jumlah penghasilan bruto 2.600.000. Dasar pengenaan pajak 40.000. Tarif 5%. PPh yang dipotong 2.000. Dari 40.000 dikali 5%. Identitas pemotong yaitu dari tabloid Ananda. NPWP 16.184.339.8211000. Nama tabloid Ananda. Kemudian surat setoran pajak atau SSP. NPWP 16.184.339.8211000. Nama WP atau wajib pajak tabloid Ananda. Alamat Jalan Kebun Cengkeh nomor 100, Kota Pekanbaru. Kode akun pajak dan kode jenis setoran 41112100 karena termasuk jenis setoran masa PPh pasal 21 untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk iuran pembayaran diisi pembayaran PPh 21 tanggal, bulan, dan tahun atas pegawai tetap dan pegawai harian lepas. Masa pajak diisi pada bulan Juli dan tahun 2017. Kemudian surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Masa pajak bulan 7 2017. Identitas pemotong yaitu NPWP 16.184.339.8211000. Nama tabloid Ananda. Alamat Jalan Kebun Cengkeh nomor 100 Kota Pekanbaru. Nomor telepon 076185878445. Dan objek pajak. Penerima penghasilan pegawai tetap. Jumlah penerima penghasilan yaitu 5 dan jumlah penghasilan bruto 43.677.320 rupiah. Didapat dari total keseluruhan jumlah penghasilan bruto dari masing-masing orang. Kemudian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 5. 14 juta juga sama dihitung dari jumlah penghasilan bruto dari masing-masing orang. Dan penerima penghasilan bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan, yaitu 1, 10 juta. Kemudian dijumlahkan seluruh penghasilan bruto dan didapat 67.677.320 rupiah.